Kenapa kita jatuh? Agar kita bisa belajar untuk bangkit sendiri. Itulah kata-kata yang membekas di pikiran gua pas gua nonton trilogi The Dark Knight yang akan kita bahas pada hari ini. Sehingga positifnya adalah gua bisa menerima setiap kegagalan dalam hidup gua dan membuatnya menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Bruce Wayne atau Batman dari trilogi Dark Knight ini bakal ngajarin kita gimana caranya untuk bangkit. Baik, langsung aja ke hal yang paling penting pertama, yaitu menghadapi dan memanfaatkan ketakutan. What bets, Master Wayne? That's frightened me. This time my enemy shared my dread. Kita tahu bahwa Bruce Wayne dalam film ini memiliki chiroptophobia atau ketakutan berlebih terhadap kelelawar. Waktu itu ia jatuh ke dalam gua kelelawar, tetapi walaupun ia merasakan takut, ia perlahan berdiri menghadapi ketakutannya dan memaksakan diri agar tidak dikontrol oleh rasa takut itu sendiri. Semacam exposure terapi. Respon fisik dalam bentuk apapun akan coba dikontrol, pikiran akan coba ditenangkan, sampai kita bisa melawan rasa takut itu. Itulah exposure terapi. Tetapi prakteknya dalam kehidupan kita seringkali rasa takut itu menjadi sesuatu yang harus kita hindari, atau sesuatu yang harus kita takutkan, sesuatu yang menjadi sebuah kelemahan. Lalu apa jadinya kalau ketakutan itu malah bisa menjadi sebuah kekuatan, sesuatu yang positif? How can you move faster than possible, fight longer than possible, without the most powerful impulse of the spirit? Waktu Bruce Wayne dilempar ke penjara lubang, ketakutan bukan menjadi hal yang negatif di sini. Kenapa? Karena hanya dengan ketakutanlah Bruce Wayne dapat keluar dari penjara tadi. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan bahwa dia nggak bisa ngelakuin apa-apa selagi melihat kotanya diporak-porandakan. Dan simbol bahwa Bruce Wayne dibuat semakin kuat oleh rasa takut adalah dia nggak pakai tali pengaman lagi. Artinya nggak ada pilihan lain selain berhasil melompat. Dan teman-teman, pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apa yang sebenarnya lu pengen lakuin, tapi lu nggak jadi ngelakuin itu karena lu takut? Dan refleksi selanjutnya adalah, apa sesuatu yang lu lakukan dengan memanfaatkan ketakutan? Bisa jadi lu takut banget gagal dan itu malah membuat lu berhasil. Di sini kegagalan bukanlah sebuah emosi negatif, melainkan sebuah dorongan untuk mencapai kesuksesan. Ada sebuah buku yang terkenal judulnya adalah Burn the Boats. Dan filosofi singkat dari Burn the Boats ini adalah untuk seseorang menghancurkan semua kemungkinan untuk mundur dan mempertaruhkan segalanya untuk berhasil. Contohnya adalah ketika satu pasukan perang tiba ke pulau yang ingin mereka taklukkan. Tetapi setibanya di pulau tersebut, mereka membakar kapal mereka. Sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain berhasil memenangkan perang. Kalau enggak, mereka bakal mati. Sama seperti melompat tadi, sebelum Bruce hanya ada satu orang yang bisa keluar dari penjara itu. Dan itu adalah anak kecil yang juga tidak menggunakan tali pengaman. Nah, kenapa dia bisa? Karena anak kecil itu lahir dan besar di penjara itu, di neraka itu. Sedangkan Bruce Wayne, dia anak orang kaya yang dibesarkan dengan privilege. Dan hanya menjadi hancurlah dia bisa bangkit. Dan dia benar-benar hancur di penjara itu, Pak. Mengingatkan gue tentang sebuah pepatah, keris nggak ada yang sekali tempah. Setelah Bruce Wayne berhasil keluar dari penjara lubang, ia melemparkan tali ke orang-orang yang masih ada di dalam tadi. Dan sadar atau tidak, itu merupakan sebuah tindakan sederhana orang-orang yang telah berproses, orang-orang yang berhasil. Bahwasannya orang-orang tersebut bakal ngasih jalan yang lebih mudah ke orang-orang lain yang mengikutinya. Atau dengan kata lain, orang-orang inilah yang akan buka jalan. Gotham's been good to our family, but the city's been suffering. People less fortunate than us have been enduring very hard times. So we build a new... Bruce Wayne sangat mencintai kota Gotham karena dia melihat sesosok Thomas Wayne yang juga sangat mencintai Gotham. Sampai-sampai Bruce Wayne berlatih dengan rasa agul dengan harapan bisa kembali ke Gotham dan membuat perubahan. Tapi teman-teman, sama seperti realita kita, kota Gotham itu benar-benar kota yang parah dan rusak. Untungnya Bruce tetap menjaga integritasnya, bahkan setelah diberikan ujian berulang kali oleh seorang Joker. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Saking jeniusnya seorang Joker, dia bisa merancang skenario di mana Batman yang seharusnya menginspirasi orang baik, malah jadinya menginspirasi penjahat. Dan lebih buruk lagi adalah orang-orang jahat ini sebenarnya nggak jago dalam melakukan kejahatan. Ujung-ujungnya mereka cuma bisa ngebunuh orang dan ngebunuh mereka sendiri. Pembuktian dari integritas Bruce yang sangat kuat di sini adalah ketika dia mengalahkan anggota SWAT tanpa membunuh mereka, agar para anggota SWAT ini juga nggak membunuh orang lain. Waktu di kapal feri adalah ujian bagi orang-orang Gotham. Apakah yang dibilang Joker benar, bahwa mereka akan membunuh orang lain demi menyelamatkan diri sendiri?
Dan benar aja, orang-orang di ferry itu kebanyakan mau ngebunuh. Untungnya ada beberapa orang baik yang nggak mau. Dan inilah dorongan Bruce, teman-teman. Dia mau menjadi Batman demi orang-orang baik ini, walaupun cuma dikit jumlahnya. Seperti dunia kita, ketika orang-orang egois, jahat, dan menakutkan itu muncul, mereka membuat kita kehilangan segalanya. Tetapi walaupun kita sudah didorong sampai ke tepi jurang, kita harus tetap percaya. Sama seperti Bruce Wayne yang percaya bahwa orang-orang baik akan bangkit dan ngelakuin hal yang benar. Gotham isn't beyond saving. Give me more time. There are good people here. Untuk seorang Bruce Wayne, titel pahlawan itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Semua yang dia lakukan itu adalah untuk kota dan orang yang dia cintai. Bener-bener gak egois sama sekali. Dan perlu diingat, tujuan Bruce di awal adalah untuk menginspirasi orang buat bangkit dan ngelakuin hal yang benar. Dan ketika Harvey Dent muncul, ya dia langsung ngeliat kalau Harvey Dent ini ternyata bisa jadi orang tersebut gitu loh. Orang yang menginspirasi orang-orang buat bangkit itu. Someone like you, Mr. Dent? Maybe. If I'm up to it. What if Harvey Dent is the Caped Crusader? Batman pada akhirnya mengorbankan dirinya menjadi kambing hitam atas kejahatan Harvey Dent, agar masyarakat bisa percaya dengan sosok yang melambangkan hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Sosok yang sudah memiliki track record di masyarakat. Sedangkan dalam pikiran Batman, gak apa-apa, biarkan aku dianggap jahat. Perlu diingat yang sudah dilakukan Batman di sini adalah menghancurkan reputasi Batman untuk menginspirasi Gotham. You'll hunt me. You'll condemn me. Set the dogs on me. Ternyata pengorbanan Batman itu membuat kota Gotham damai selama 7 tahun. Dan di film ketiga, ada segelintir orang yang masih percaya kalau Batman itulah yang sebenarnya baik. I don't know why you took the fall for Dent's murder, but I'm still a believer in the Batman, even if you're not. Kalau kata orang-orang, kebenaran pasti akan terungkap. Dan benar, kebenaran itu muncul, teman-teman. Membuat Batman jadi apa yang dia sebut di film pertama, yaitu simbol buat memotivasi orang-orang untuk mengambil kembali kota mereka, yaitu Gotham. Bruce Wayne percaya bahwa di Gotham itu orang-orang baik lebih banyak daripada orang-orang jahat. Tetapi karena orang-orang baik itu takut buat nunjukin diri mereka butuh sesuatu untuk menginspirasi mereka. Dan kenyataannya benar seperti itu, teman-teman. Dimana orang-orang butuh sosok tersebut, butuh contoh tersebut buat berdiri di depan agar sikap apatis mereka itu bisa hilang. You never went to find a life, to find someone. Alfred, I did find someone. I know, and you lost them, but that's all part of living, sir. Bruce Wayne ternyata juga merasakan kehilangan yang begitu mendalam waktu ia kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan harapan ini membuat Bruce tidak memiliki kehidupan, dan dia hanya mendedikasikan hidupnya untuk sebuah misi, yaitu Batman. Dia sempat memiliki harapan waktu sama Rachel, tetapi ketika Rachel udah nggak ada, dia benar-benar hancur, teman-teman. Dan ya udah, setelah dia berkorban dan membuat Harvey Dent seolah-olah menjadi pahlawan, dia udah selesai dengan misinya, yaitu membawa kedamaian buat Gotham. Ternyata karena kepedulian yang begitu mendalam ini, Bruce Wayne juga mengalami yang namanya kehilangan yang begitu mendalam, menyebabkan semua yang dia lakukan itu untuk mengenang orang yang udah meninggalkan dia tadi. Seperti contohnya, Bruce dengan sengaja mengekspos dirinya ke hal-hal yang mengingatkan dirinya dengan ayahnya, seperti Batcave atau gua kelelawar yang sama dengan yang waktu ayahnya nyelamatin dia. Bahkan setelah bertahun-tahun, Bruce masih berkabung tentang Rachel, yang menunjukkan bahwa Bruce kesulitan untuk menerima kematian seseorang, apalagi orang yang dia cintai, menyebabkan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan tersebut. Setelah itu, sebenarnya dia nggak ada alasan apapun untuk hidup, yang membuatnya mengisolasikan dirinya sendiri, terjebak dalam waktu, juga terjebak pula dalam perasaan dan emosi yang sama. You still haven't given up on me. Never. Bruce Wayne sebenarnya sangat beruntung, teman-teman, karena ada sosok Alfred yang berada di sampingnya, seseorang yang sangat peduli dengannya. Dan di sini, Alfred sebenarnya hanya pengen lihat Bruce menikmati kehidupan dan move on dari kehilangan-kehilangannya. Tetapi karena Bruce merasakan kehilangan yang begitu mendalam dengan kepergian orang tuanya dan Rachel, Bruce tidak bisa lagi fokus dengan hubungan yang mungkin ia bisa miliki, hidup indah yang mungkin ia bisa miliki, atau tujuan indah yang mungkin ia bisa miliki. Dan yang Bruce rasa waktu itu hanyalah penderitaan. Dan seperti kata-kata Alfred, ternyata kembalinya Batman bukan merupakan sebuah kemenangan, melainkan sebuah pertanda terakhir bahwa Bruce pengen gagal. Kali ini Bruce pengen mati. Is that me? Rise. Bangkit
Bangkitnya Bruce Wayne dimulai dari membuat dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dia percaya dan membuka dirinya untuk memiliki hubungan. Hal tersebut memberikan arti bagi dukanya, tetapi juga membuat ia tahu kapan harus move on dari duka itu. Setelah Bruce membebaskan diri dari penjara lubang dan balik ke Gotham, dia memberikan Selina Kyle apa yang ia inginkan, yaitu clean state device yang mampu menghapus seluruh data terhadap seseorang dan membuatnya bisa memulai lagi dari nol. Ini juga menandakan Bruce Wayne yang mulai percaya dengan adanya potensi kehidupan yang baru juga untuk dirinya sendiri. Para polisi yang kelihatan gak ada jalan keluar dan juga Bruce Wayne yang dikira udah kehilangan harapan serta membusuk di penjara, ternyata bangkit kembali teman-teman, yang ditandai dengan sangat epik, yaitu dengan menyalakan api yang membuat simbol Batman seakan-akan seperti seekor phoenix yang bangkit dari kematian. Tapi selain membakar fasad gedung untuk membentuk logonya, Batman juga membakar semangat orang-orang di kota Gotham dengan memberikan harapan bahwa Batman sudah kembali. Logo kelelawar atau logo Batman ini dirancang Bruce Wayne agar menjadi simbol dari pengharapan. Pengharapan agar orang-orang baik berdiri melawan kejahatan dan juga melawan korupsi yang ada di masyarakat. Pada akhir dari trilogi ini, kota Gotham bangkit dan Bruce pun dicekal oleh ujian terakhirnya, yaitu pengkhianatan oleh Miranda. Dan yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, apakah seorang Bruce Wayne mampu melewati tragedi masa lalu dan bangkit, atau malah jatuh semakin dalam dan mati? Quietly between the bones. That's the knife that cuts deepest. Tapi waktu yang dia miliki semakin sedikit teman-teman. Untungnya karma baiknya muncul di saat yang tepat. Karena dia sudah memberikan Selina Kyle kehidupan baru, Selina pun membalas kebaikannya Bruce dengan menyelamatkan Bruce di detik-detik akhir. Yang Selina sendiri pun sudah berubah dengan meninggalkan egoismenya dan juga kesempatannya untuk kabur seorang diri. Pada akhirnya, agar seorang Bruce Wayne bisa melewati traumanya, ia sendiri harus mati mengorbankan dirinya. Layaknya kematian Miranda yang menjadi pertanda untuk melepaskan trauma akan kematian Rachel. Pengorbanan diri demi kota Gotham ini menjadi skenario terakhir yang sempurna bagi seorang Bruce Wayne. Nah, ending seperti inilah yang sangat membuat merinding. Dari seseorang yang gak bisa move on dan kehilangan harapan hidup, sampai seseorang yang sudah rela mengorbankan nyawanya demi Gotham dan menjadi simbol bagi harapan itu sendiri. Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. Setelah serangkaian kejadian itu, Alfred terlihat masih menyalahkan dirinya sendiri karena dia kira Bruce sudah mati. Tetapi tidak disangka-sangka, dia malah bertemu Bruce di akhir cerita dan seperti kata Alfred, mereka gak akan ngobrol dan cuman mengangguk. Dan kita semua pun pada akhirnya disuguhi dengan ending yang bahagia karena ternyata Bruce tidak meninggal, malahan sudah move on dan bisa menikmati kehidupan. Sebagai manusia kita pasti pernah jatuh, entah itu karena ketakutan kita, entah itu karena kesalahan kita, entah itu karena kita terlalu batu akan idealisme kita, entah itu karena duka kehilangan seseorang. Lalu gimana caranya kita bisa move on? Gimana caranya kita bangkit dari kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai itu? Kalau kata Thomas Wayne, kenapa kita jatuh? Agar kita bisa belajar untuk bangkit sendiri. Seperti seorang Bruce Wayne yang memperlihatkan bahwa kematian bukan cara untuk bangkit dari kehilangan harapan. Tapi caranya adalah untuk membangun hubungan, membangun lagi arti kehidupan, memilih bahwa rasa kehilangan lu itu nggak akan mendefinisikan siapa lu. Dan pada akhirnya, lu akan bangkit menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja teman-teman retrospektif gue tentang trilogi The Dark Knight. Silahkan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.